bagaimana AI itu nanti bisa membantu kita sih sebagai orang properti, baik dari sisi visual ataupun dari angle-angle yang lain, apalagi mengingat background Bro Heri sendiri sebagai seorang interior design. Sebenarnya gini, contohnya kalau saya memotret medianya hanya sosial media, ini kita dengan smartphone aja sudah cukup. Oke. Bro Erik. Jadi tapi kalau kita mau digedekan sampai banner dan detail sebagainya, tentunya kita membutuhkan kamera profesional, kira-kira seperti itu ya. Oke. Apakah profesi broker itu sendiri suatu profesi yang layak untuk dijalankan oleh para generasi muda? Yang pasti ini ya, tentunya ke depan memang akan membutuhkan agent atau broker ya. Karena kalau kita lihat sekarang ya, banyak sekali orang not going into the deep ya bro. Iya. Nah, you harus kasih ke expertnya bro. Oke. Nggak bisa, gua semua bisa nih, gua ngerti semua ini, nggak bisa bro. Oke. Ya, peraturan pajak segitu banyaknya, kadang berubah ya kan, teks ini ganti Kortek, kitanya yang ngerti pajak aja, orang pajak aja belum paham loh. Bener-bener. Selamat datang di Opera, obrolan properti dan real estate aktual. Nama saya Erik Liso, saya mewakili Arebi. Hari ini kita akan bahas properti dari sudut pandang yang agak beda. Nggak cuma soal lokasi atau harga, tapi bagaimana teknologi, AI, dan visual itu sekarang bisa mengubah cara kita melihat sebuah ruang. Dan karena sekarang rumah itu bukan cuma sekedar tempat tinggal, tapi bisa jadi tempat berkarya, bikin konten, bahkan bagian dari cara kita melihat dunia. Nah, hari ini saya ada ketemu sama orang yang udah expert banget di bidang AI. Dengan ini kita sambut Bro Heri Chiang. Oh, yes. Apa kabar bro? Mantap, sehat-sehat? Mantap Bro Erik, thank Wah, you mantap, oke. Nah, ini jadi gini, kita semua tuh kenal lah kalau Bro Heri ini istilahnya udah pakar banget lah dunia. Kan bisa ceritain nggak awal mula seorang Heri Chiang itu bisa tertarik ke dunia AI, dunia fotografi, dan dunia drone gitu? Mungkin bisa cerita bro? Kalau diurut-urut sih, kita punya expertise itu agak jauh juga sih. Saya S2 marketing, ya. Tapi ada pernah kuliah untuk desain interior juga. Oke, nah ini menarik nih. Nah, memang tapi dulu memang passionnya fotografi. Oke. Jadi setelah kuliah S1, saya terjun bikin agensi buat advertising zaman dulu kan, model-model seperti itu. Ya. Iya. Kemudian ya nekunin fotografi dan keterusan juga. Kita motret banyak ke produk komersial, bikin packaging, Dunkin Donuts dan sebagainya kita pernah fotoin. Kemudian interior kita fotoin, termasuk juga foto untuk Putri Indonesia kita juga pernah fotoin. Oke. Nah, habis itu berkembang komersial kita fokus ke food fotografi. Kemudian di 2015 ada teknologi drone. Nah, kita juga mulai pelajarin dan kita pertama kali salah satu yang pertama untuk bikin kelas untuk fotografi drone ya. Nah, ini sekarang kita kembali ke AI nih. Bro Heri tuh sebenarnya nganggapnya tuh AI itu sebagai sesuatu yang ini secara objektif ya, membantu atau malah menjadi threat sih sebenarnya buat kita? Kalau menurut saya, memang perkembangan contohnya ya, saya kemarin sekitar ya mungkin 1 tahun lalu, itu juga pengembang yang cukup terkenal, itu kita kasih workshop, AI masih kurang sekali ya, artinya saya bikin foto interior, ada modelnya tangannya bisa 5. Jaringnya mungkin? Jaringnya. Iya. Kalau sekarang kan sudah, kayaknya nggak mungkin deh. Jadi mereka AI sudah mulai advance sekali gitu ya. Nah, terus kalau Bro Heri sendiri ngelihatnya nih ya, bagaimana AI itu nanti bisa membantu, terutama nih karena pasti pendengar kita nih sahabat Arebi dan Iwa TV pasti banyak sekali dari orang-orang properti gitu kan. Bagaimana itu bisa membantu kita sih sebagai orang properti, baik dari sisi visual ataupun dari angle-angle yang lain, apalagi mengingat background Bro Heri sendiri sebagai seorang interior design. Oke. Kalau tadi balik lagi yang tadi trade itu, sebenarnya gini, contohnya kalau saya memotret medianya hanya sosial media, ini kita dengan smartphone aja sudah cukup. Oke. Bro Erik. Jadi tapi kalau kita mau digedekan sampai banner dan detail sebagainya, tentunya kita membutuhkan kamera profesional, kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, sebenarnya sudah cukup mulai bergeser sekali, orang-orang juga pemasaran lewat sosial media. Jadi contohnya mereka foto makanan mereka sudah akan sangat sulit sekali melihat apakah itu AI atau enggak loh. Bener sih. Ya kan? Nah, itu makin ke depan makin akan lebih advance lagi. Nah, kita sebagai fotografer, kita juga harus mencikapinya dengan
cukup bijak. Artinya kita juga nggak boleh cuek dengan semua teknologi itu semua. Ada banyak hal yang kita bisa apply. Contohnya interior yang kosong, plong gitu ya. Kalau orang lihat kan, aduh kok kosong ya. Nggak menarik ya. Nah, orang kan mostly people visual ngelihat kan nggak menarik ya, nggak bisa bayangin. Apalagi kalau dia nggak punya selera seni, nggak bisa bayangin satu ruangan yang mungkin kecil space-nya bisa diapakan. Jadi males. Tapi kalau kita tambahin AI, kemudian kita tambahkan di situ semacam dekoratif, sofa yang menarik, mereka bisa membayangkan gitu, ya kan, Bro Erik? Bahkan kalau mungkin Bro Erik di properti juga seringkali satu unit contoh rumah itu kan seringkali akan lebih mahal, mungkin hampir setengahnya itu interior loh. Pasti. Ya kira-kira seperti itu ya, kira-kira ya. Nah, AI ini sangat ngebantu banget untuk ngevisualisasikan. Gitu. Wah, keren. Nah, itu kan, sekarang saya masuk ke session 2 nih, Bro Heri ini. Karena pasti para sahabat Arebi dan Iwa TV juga penasaran nih. Istilahnya Bro Heri ini kan bisa dibilang pekerja seni juga. Betul. Gitu. In way, teknologi tapi juga seni. Itu dua hal yang intertwine sebenarnya. Nah, menurut Bro Heri sendiri, peran rumah ya untuk kreativitas, untuk apa, rumah ataupun apartemen ataupun juga itu bagaimana tuh menurut Bro Heri? Oke, kalau rumah sih harus menjadi home sweet home ya, Bro. Artinya memang rumah yang ada pepatah dari orang tua kita dulu ya. Kalau kita dulu nyicil rumah, cari rumahnya yang terbagus supaya kita mendapatkan hal yang terbaik. Jadi jangan setengah-setengah lah kalau mau beli. Kalau yang lain-lain mungkin beli masih dipikirkan, ya udahlah budgetnya segini. Nah ini kalau bisa beneran yang terbaik buat kamu, karena itu investasi yang bukan jangka pendek, jangka panjang banget. Benar. Gitu. Nah itu satu. Kemudian kalau kita ditanyakan buat rumah tadi, saya bisa menganggapnya rumah itu harus nyaman supaya kita juga berkreativitas di rumah itu bisa maksimal ya. Jadi kalau aku sendiri sih ada satu tempat ataupun ruangan yang memang aku khususkan untuk kita bisa work from home gitu kira-kira. Nah, ini menarik nih. Bro Heri sendiri termasuk tipikal orang yang gini, kan ada yang, saya kalau kerja di rumah pusing nih, saya harus berdua kantor. Ada juga yang malah kalau saya di rumah tuh, saya malah bisa keluarkan semua kreativitas, ide, dan malah bisa mikir. Bro Heri itu tipikal yang kayak gimana sebenarnya? Nah, biasanya kalau kita pekerja sini nih, contohnya kemarin saya bikin klip temen yang penyanyi ya, kita bikin AI. Itu munculnya, ide itu bukan pagi hari itu, Bro. Sekitar jam 9-an lah ya. Malam? Nah, itu langsung kita kerjain itu lebih cepat ya. Nah, bayangkan kalau saya di kantor jam segitu juga agak-agak ini ya, karena mungkin udah sendirian gitu ya di kantor. Jadi memang munculnya ide itu akan langsung kita bisa eksekusi di rumah juga gitu ya. Tapi memang di rumah saya set lingkungannya, ruang khusus. Ya ruang khusus sehingga nggak tercampur, sehingga kita waktu masuk sana sudah semacam ya office kita, small office kita gitu kira-kira. Nah, speaking of properti lagi nih, Bro Heri nih. Bro Heri tuh dulu waktu dapetin properti ya, kan dulu apartemen yang lama ke apartemen yang sekarang. Apartemen yang lama berarti disewakan tadi ya, Bro Heri bilang ya. Yang baru ambil lagi beli atau sewa, sorry, yang ini beli ya? Beli ya. Nah, ini Bro Heri tuh menggunakan jasa broker atau yang tipikal yang orang dulu kan yang nyari-nyari satu persatu. Kalau apartemen sih kayaknya broker ya, kayaknya nggak mungkin ya. Cuman Bro Heri di tipikal yang gimana? Waktu itu kita dapetinnya lewat broker sih, Bro. Oke. Ya, karena kenapa kita broker, kita lebih enak ke pelindungannya ya. Kadang ini contohnya kalau kita beli, kita ngecek ini itunya, kalau buat teman-teman yang nggak paham kan, iya aja, belum tentu nanti sertifikatnya asli atau enggak, kita nggak paham ya. Notarisnya, urutannya, termasuk pajaknya kan. Iya. Nah inilah, mungkin terlihat isi hanya, beli tinggal pindah, nggak seisi itu sih sebenarnya, Bro. Bener sih. Jadi kita memilih memang pakai broker. Terus kembali kepada yang broker, menurut Bro Heri sendiri nih, apakah profesi broker itu sendiri suatu profesi yang layak untuk dijalankan oleh para generasi muda? Yang pasti ini ya, tentunya ke depan memang akan membutuhkan agent atau broker ya, karena kalau kita lihat sekarang ya, banyak sekali orang not going into the deep ya, Bro. Iya. Nah, you harus kasih ke expertnya, Bro.
Oke. Nggak bisa, gua semua bisa nih, gua ngerti semua ini. Nggak bisa, bro. Oke. Ya, peraturan pajak segitu banyaknya. Kadang berubah ya kan, teks. Ini ganti Kortek, kitanya yang ngerti pajak aja, orang pajak aja belum paham belum. Bener. Perubahan terlalu rapid, terlalu dynamic. Terlalu cepat. Nah, masa kita harus ngurusin itu semua? Kita fokus aja dengan pekerjaan kita. Jadi, memang kalau agency menurut saya sih menarik sekali. Bahkan kan ada banyak sekali TV show seperti itu kan. Bener, itu banyak banget tuh. Iya. Yang di New York, yang betul. di LA, Dubai sekarang ada lagi. Nah, itu mungkin Indonesia harus bikin yang seperti itu supaya menggerakkan dunia agency juga ya. Karena niatnya bagus banget sih, bro. Niatnya bagus banget. Tapi banyak juga broker-broker tradisional lah ya. Iya. Pasti kalau ini akan kegiles lah, bro, pasti, bro. Nah, ini langsung Arebi sama Iwa TV harus take note nih. Siapa tahu kita bisa bikin realtor TV mengenai broker-broker berprestasi ya, bro. Betul, ya. Itu sangat menarik dan akan nunjang di itu ya, agensi juga atau broker berlomba-lomba juga dong, gue harus nomor 1 gitu iya. Nah, karena pertanyaan saya mau broker, ini ujungnya saya bukan nanya ke AI nih, Bro Heri. Apakah broker dan AI bakal bisa menggantikan broker, atau malah AI menjadi perfect tool untuk broker itu lebih maju lagi menurut Bro Heri? Perfect tools ya, because kadang nggak menggantikan ya. Kalau agent kan contohnya, bro contohnya nawarin rumah ke gua kan tetap harus ngomong, gua harus kenal dulu. Iya. Rumah ini kan bukan investasi, gua beli coklat, right? Iya benar indeed. Nah, AI kan nggak bisa ngomong sama kita, ya kan? Nah, tapi pendekatan approaching itu mungkin dengan AI kita bisa belajar bagaimana how to handle customer yang so different, kelasnya, ya kan? Kemudian juga different karakternya. Nah, kita bisa tanya sama mereka tuh untuk termasuk broker juga sekarang kan dari Google, kalau kita search, ya kan, yang muncul kan satu Google untuk searchingnya ada image, ada video, right, ada shopping, right, tapi sebelah kiri adalah AI. Betul. Artinya apa? Si Google sudah juga mempromosikan AI ini sebagai toolsnya. WhatsApp juga sudah ada, betul. Semua juga sudah ada. Wah, luar biasa banget, Bro Heri. Thank you banget untuk waktunya. Ini seneng banget nih kita ngobrol. Oke, jadi ini closing statement dari kami. Seru banget ya. Jadi obrolan hari ini kelihatan kalau rumah ke depan itu bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi juga tempat untuk berkarya, bikin konten, dan bagian untuk cara kita melihat dunia. Ya, dan kita ngeliat penting sekali punya partner yang tepat, broker properti yang profesional dan bersertifikasi seperti broker Arebi. Thank you banget buat Bro Heri Chiang buat sharing hari ini, insight-nya dapat banget. Dan buat teman-teman sahabat Arebi dan Iwa TV yang lagi nonton, semoga obrolan ini bisa bikin kita melihat properti dari perspektif yang lebih luas, gak cuma sebagai aset tapi juga bagian dari lifestyle dan creative journey dari kita semua. Dan juga untuk sahabat Arebi dan Iwa TV, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Saya Eric Liso, sampai ketemu di Opera edisi berikutnya.